Pada suatu pagi yang sunyi di Venesia, seorang biarawan muda bernama Gerardus Sagredo berdiri diam di depan altar biara Santo George. Ia bukan hanya seorang abbas yang dihormati, tetapi juga pribadi yang menaruh seluruh hatinya kepada Tuhan. Ia terlahir dari keluarga bangsawan, namun kehilangan ayahnya sejak kecil, seorang pria saleh yang wafat saat berziarah ke Tanah Suci. Sejak saat itu, Gerardus memendam kerinduan yang mendalam untuk mengikuti jejak ayahnya dan berjalan dalam langkah-langkah Kristus. Maka suatu hari, ia melepaskan jabatan kehormatannya sebagai abbas, mengemas jubah dan salib kecilnya, lalu berangkat menuju Yerusalem. Tapi takdir membawa arah yang berbeda. Kapal yang ditumpanginya terdampar di pantai Istria, wilayah yang asing dan dingin. Di sanalah ia bertemu seorang abbas dari Hungaria, yang melihat nyala iman dalam mata Gerardus dan berkata, "Datanglah ke tanah kami." Banyak jiwa haus akan Injil. Gerardus mendengar suara itu seperti panggilan ilahi. Ia mengangguk, dan untuk selamanya meninggalkan rencana ke Yerusalem. Di Hungaria, ia disambut oleh keluarga Raja Stefanus, sang Raja Kudus yang pertama membawa Injil ke negeri itu. Gerardus pun ditunjuk menjadi guru pribadi bagi putra mahkota, Pangeran Emeric. Namun jauh di lubuk hatinya, istana dan kemegahan dunia bukanlah tempat tinggal yang ia dambakan. Ia memilih pertapaan sunyi di hutan, di mana suara Tuhan lebih jelas terdengar daripada sorak pujian manusia. Imannya yang dalam dan kebijaksanaannya membawa dia pada tanggung jawab yang lebih besar. Ia diangkat menjadi uskup Marosburg, sebuah wilayah di Hungaria Selatan yang masih asing terhadap terang Kristus. Namun Gerardus tidak gegabah. Ia mengasingkan diri ke pegunungan, berdoa dan bertapa, menyiapkan hati untuk perutusan yang berat. Ketika ia akhirnya turun ke kota, kehadirannya bagai obor di tengah malam. Ia menelusuri jalan-jalan sempit dan mendaki bukit-bukit demi menjumpai umatnya. Ia bukan hanya pengkhotbah, tetapi juga gembala sejati, mengangkat orang sakit dengan tangannya sendiri, memberi makan yang lapar, dan mendirikan sekolah serta gereja. Ia mendatangkan misionaris dari Jerman dan melatih kaum muda agar menjadi imam. Dalam waktu singkat, rakyat Hungaria mencintainya. Mereka melihat dalam dirinya gambaran nyata kasih Kristus. Namun musim berganti, dan angin politik berubah arah. Raja Stefanus wafat. Putra mahkota Emeric tak sempat naik tahta, karena telah lebih dulu meninggal. Kekuasaan jatuh ke tangan seorang raja kafir yang membenci Kristen dan segala yang dibawa oleh gereja. Penganiayaan pun dimulai. Namun Gerardus, yang selama ini hanya tahu kasih dan pelayanan, tidak gentar. Ia memilih untuk tidak bersembunyi. Bersama beberapa rekannya, ia menuju istana sang raja dengan harapan dapat menyentuh hati penguasa itu dan membawanya kembali kepada terang. Tapi langkahnya terhenti di tepi sungai Donau. Gerombolan pengikut raja yang beringas menyergap mereka. Batu demi batu menghantam tubuh-tubuh lemah itu. Dalam kekacauan dan darah, seseorang menikam lambung Gerardus dengan tombak, sebuah luka yang mengingatkan kita pada luka Kristus di kayu salib. Pada tanggal 24 September 1048, Gerardus dari Hungaria, sang abbas, peziarah, guru, dan uskup, menghembuskan nafas terakhirnya sebagai martir. Darahnya mengalir ke sungai Donau, tapi namanya terus mengalir dalam sejarah iman umat Kristen, sebagai seorang gembala sejati yang tidak lari dari salib, melainkan memeluknya hingga akhir.